Sebagai seorang dropshipper, kita itu harus memiliki kemampuan untuk mencari atau menemukan produk yang sesuai, yang bagus untuk kita jual, yang menarik bagi calon konsumen atau customer kita. Tapi ada 5 produk yang harus kamu hindari kalau misalkan kamu ingin mencari produk untuk dijual. Apa saja kelima item itu? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oke? Thank you. Oke, supaya lebih menarik lagi, aku akan kasih lihat gambarnya atau fotonya, kemudian kalian tebak kenapa sih produk ini tidak boleh kita jual atau harus kita hindari sebagai seorang dropshipper pemula. Nomor 1 adalah ini. Kalian punya waktu 5 detik untuk menebaknya. Kenapa kira-kira produk ini tidak bisa atau tidak boleh untuk kita jual sebagai dropshipper, oke? Stop, waktu habis. Gimana? Kalian sudah menemukan jawabannya? Kenapa kira-kira produk ini tidak bisa dijual atau tidak boleh kalian jual? Kalian bisa melihat jelas di dalam produk itu, di dalam foto produknya, itu ada tulisannya pre-order. Yang artinya dia tidak ready stock atau stoknya tidak siap. Sebagai seorang dropshipper, kita itu tergantung banget sama stok dari supplier. Kalau misalkan supplier nggak ada stok, kemudian kita dapat pesanan dari customer, gimana cara kita memenuhi pesanan tersebut? Kalau misalkan pre-order kayak gimana? Apakah customer-nya mau nunggu? Kalau misalkan pre-order 1-2 hari, it's okay. Tapi kalau misalnya pre-ordernya sampai 3 hari, 4 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Sebagai seorang dropshipper pemula yang baru, kalian harus menghindari produk ini. Bukan berarti produk ini nggak bisa dijual ya. Bisa. Tapi kalian harus menghindari ini untuk menghindari konflik-konflik yang nantinya akan terjadi. Sekarang masuk ke yang kedua. Nah, untuk produk yang kedua ini terlihat simpel kan? Kira-kira tebak mengapa produk ini harus kalian hindari sebagai dropshipper pemula. Kalian punya waktu 5 detik. Oke, waktunya habis. Kenapa sih produk ini tidak aku sarankan bagi kalian untuk kalian jual sebagai dropshipper ya tentunya? Karena produk ini itu tidak terlalu menarik. Bisa kalian lihat di situ produknya adalah tisu. Dan tisu tersebut adalah tisu tidak bermerek atau tisu biasa. Dan itu bisa dibeli di warung-warung terdekat atau di minimarket terdekat. Ngapain mereka harus beli online ke kalian? Kecuali kalian punya stok. Masalahnya, dropshipper itu tidak punya stok. Jadi, kalau misalkan jualan barang-barang seperti ini, itu seharusnya kalian punya stok banyak, sehingga kalian bisa meminimalisir harga jualnya, atau mengurangi harga jualnya. Karena customer itu beli produk yang seperti ini, yang produk yang kebanyakan mereka bisa beli di toko, sebenarnya mereka ngejar harga yang murah. Kalau misalkan kita tidak punya produk atau dropshipper, kita nggak bisa jualan dengan harga murah. Kecuali kalau misalkan kita reseller yang membeli produknya dulu dengan harga yang murah. Oke? Kalau kalian bingung bedanya reseller sama dropshipper, kalian tonton aja video yang ini. Itu aku jelaskan gimana bedanya antara dropshipper dengan reseller. Tapi kalau produk ini tidak aku sarankan kalian jual sebagai dropshipper. Masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini produknya terlihat bagus kan? Tapi kenapa sih ini tidak cocok atau tidak aku sarankan kalau misalkan kalian jual sebagai dropshipper? Kalian punya waktu 5 detik. Oke, waktu habis. Kenapa kira-kira? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Coba kalian lihat dan fokuskan di bagian yang paling bawah dari gambar itu. Di situ tertulis terjual 10, yang artinya produk ini hanya terjual 10 buah. Kenapa ini tidak aku sarankan untuk kalian jadikan produk di dropshipper kalian? Karena terjualnya sedikit. Kalau misalkan produk itu terjualnya sedikit, otomatis stok dari supplier kita kemungkinan besar itu akan sedikit. Dan market itu tidak terlalu tertarik dengan produk itu, meskipun gambarnya bagus. Meskipun tidak sepolos yang tisu tadi. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini harganya cukup mahal sih ya. Coba kalian tebak kenapa sih produk ini tidak aku sarankan untuk kalian jual sebagai dropshipper. Kalian punya waktu 5 detik. Oke, waktunya habis. Udah ketemu jawabannya? Kalau kalian melihat produknya sebagai konsumen atau orang yang pemula atau yang nggak tahu apa-apa, kira-kira itu produk apa sih? Kalau bicara masalah brand ya, Xiaomi, setauku, aku pribadi sebagai konsumen pemula, Xiaomi itu handphone, setauku. Tapi kenapa gambarnya seperti itu?
Dan kenapa harganya cuma 200.000? Foto atau deskripsi produknya itu tidak mencerminkan produknya itu produk apa, sehingga customer akan bingung. Meskipun itu produknya bagus, atau gambarnya bagus, atau ternyata fungsinya itu bagus, tapi kalau misalkan gambar dan teksnya atau judulnya itu tidak bisa menceritakan tentang produknya, tidak bisa menjelaskan ke customer produknya itu seperti apa, customer akan bingung. Oke? Paham sampai sini? Oke, masuk ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini mungkin banyak sekali dari kalian yang menjual sepatu ini ya. Tapi kenapa sih aku tidak sarankan sepatu ini untuk kalian jual? Kalian punya waktu 5 detik untuk menjawabnya. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Nah, coba kalian lihat di produknya. Produknya ini sudah jelas-jelas ada logonya Nike. Deskripsinya atau di judulnya itu sudah jelas-jelas ditulis Nike. Nike ya, Nike. Dari sisi harganya, apakah itu harga produk sepatu Nike? Aku rasa bukan, karena ini bukan produk asli dari Nike. Dan itu bisa berpotensi ilegal. Kenapa? Karena kita menggunakan trademark atau logo dari brand tertentu yang sudah terkenal. Kita tanamkan di produk yang kita jual. Tapi kita tidak beli atau tidak stok produknya dari supplier yang aslinya atau supplier yang resmi. Kalau misalkan ini supplier resmi dari Nike, it's okay, nggak masalah. Tapi aku nggak yakin ini supplier resminya karena harganya segitu. So, ini boleh-boleh saja dijual, tapi ini beresiko. Karena metode ini adalah metode yang ilegal sebenarnya. Kalau misalkan kalian masih kecil nggak masalah, tapi nanti kalau misalkan sudah besar, akan berpotensi kena masalah. Jadi, hindari produk yang seperti ini. Oke, itu tadi 5 produk yang harus kalian hindari sebagai dropshipper pemula. Gimana? Kalian sudah bisa menebak semuanya? Karena itu teman-teman, sebagai dropshipper pemula, kita itu harus hati-hati dalam memilih produk. Jangan hanya karena produk itu laris atau banyak penjualannya sehingga produk itu cocok untuk kita jual. Enggak. Ya kayak gitu. Jadi perhatikan 5 hal tadi, oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.